Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Prasetyo Nugroho dengan NIM saya 212180104. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan personal oleh Roger. Tujuannya saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan peserta didik, yaitu mengenai teori perkembangan personal oleh Roger. Teori perkembangan personal oleh Roger bersifat klinis karena beliau memahami perubahan tingkah laku seseorang dengan memahami pribadi manusia, bukan tentang penelitian seperti teori-teori lainnya. Jadi menurut Roger, lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Sejak awal Roger mengurusi cara bagaimana kepribadian itu berubah dan berkembang, Roger tidak menekankan aspek struktural kepribadian. Namun demikian, dari 19 rumusannya mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu yang pertama, self, yang kedua yaitu ada organisme, dan yang ketiga ada fenomena, medan fenomena. Konsep pokok dari teori kepribadian Roger adalah self, sehingga dapat dikatakan self merupakan struktur kepribadian yang sebenarnya. Self atau konsep self adalah konsep menyeluruh yang ajeg dan terorganisir, tersusun dari persepsi ciri-ciri tentang I atau me, aku sebagai subjek atau aku sebagai objek, dan persepsi hubungan I atau me dengan orang lain dan berbagai aspek kehidupan. Berikut nilai-nilai yang terlibat dalam persepsi itu. Konsep self menggambarkan konsep orang tentang dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Konsep self juga menggambarkan pandangan diri dalam kaitannya dengan berbagai perannya dalam kehidupan dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Roger tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Namun, dia lebih tertarik untuk meneliti dengan cara yang lain, yaitu dengan bagaimana evaluasi dapat menuntun untuk membedakan antara pengalaman dan apa yang orang persepsikan tentang pengalaman itu sendiri. Contoh sederhana saja dapat dilihat sebagai berikut. Ada seorang anak yang tidak menyukai pelajaran matematika. Lalu, walau bagaimanapun kan pelajaran matematika itu diwajibkan untuk siswa SD. Namun, walaupun dia tidak suka, anak tersebut tidak suka, dia tetap mengikuti pelajaran matematika tersebut, sehingga konsentrasi siswa tersebut tidak dapat terselesaikan. Begitu kurang lebihnya. Jika penolakan menjadi style dan orang tidak menyadari ketidaksesuaian dengan dirinya, maka kecemasan dan ancaman muncul akibat dari orang yang sangat bersadar dengan ketidaksesuaian itu. Sedikit saja seseorang menyadari bahwa perbedaan antara pengalaman organismik dengan konsep diri yang tidak muncul kesadaran telah membuatnya merasakan kecemasan.
Roger mendefinisikan kecemasan sebagai keadaan ketidaknyamanan atau ketegangan yang sebabnya tidak diketahui. Ketika orang semakin menyadari ketidaksesuaian antara pengalaman dengan persepsi dirinya, kecemasan berubah menjadi ancaman terhadap konsep diri yang sesuai. Kecemasan dan ancaman yang menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian diri dengan pengalaman membuat orang berada dalam perasaan tegang yang tidak menyenangkan. Namun pada tingkat tertentu, kecemasan dan ancaman itu dibutuhkan untuk mengembangkan diri, memperoleh jiwa yang sehat. Bila seseorang antara self-konsepnya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hubungan itu disebut kongruen atau cocok menyatu. Namun bila sebaliknya, maka disebut inkongruen atau tidak cocok, yang bisa menyebabkan orang mengalami sakit mental seperti merasa terancam, cemas, defensif, dan berpikir kaku seperti picik. Sedangkan ciri-ciri orang yang mengalami sehat secara psikologis atau kongruen dalam Samshu dan Jatnika disebutkan sebagai berikut. Seseorang mampu mempersepsikan dirinya, orang lain, dan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya secara objektif. Terbuka terhadap semua pengalaman karena tidak mengancam konsep dirinya. Mampu menggunakan semua pengalaman, mampu mengembangkan diri ke arah aktualisasi diri, fully function person. Orang yang telah mencapai fully function person ini memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki kesadaran akan semua pengalaman, bersifat terbuka terhadap perasaan positif, keteguhan dan kelembutan hati maupun negatif, rasa takut yang sedikit, mengalami kehidupan secara penuh dan pantas setiap saat, memiliki rasa percaya diri atau memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya, memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa hambatan apapun, berpikir kreatif, dan mampu menjalani kehidupan secara konstruktif dan adaptif. Lalu, bagaimana seorang guru mengimplementasikan teori Roger dalam mengatasi permasalahan perkembangan personal? Misalnya, ketika siswa tidak menyukai suatu mata pelajaran, yaitu contohnya bahasa Inggris. Ketika siswa tidak menyukai bahasa Inggris, siswa akan merasa malas-malasan, malas belajar, dan sebagainya. Bagaimana sih cara guru untuk mengatasi siswa yang kesulitan bahasa Inggris tersebut? Yang pertama yaitu menurut saya, kenalkanlah siswa dengan bahasa Inggris, bahwa bahasa Inggris itu tidak serumit itu loh. Bahasa Inggris itu mudah. Lalu menggunakan bahasa Inggris itu wajib. Misalnya di era globalisasi yang saat ini itu, bahasa Inggris sangat dibutuhkan di dunia kerja, misalnya mau jadi duta, menteri luar negeri itu harus pintar bahasa Inggris. Siapa yang cita-citanya menjadi menteri? Saya. Oh ya seharusnya kamu mulai sekarang harus suka bahasa Inggris ya, karena untuk mencapai cita-cita menjadi menteri itu harus pintar bahasa Inggris. Oke kawan, sip ya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Love.